Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menggunakan Chatbot dan Recommender System. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Novita Maulana Ar-Rohma dari kelas Infinity asal universitas yaitu UPN Veteran Jawa Timur dan job desk dalam proyek akhir ini adalah back-end. Selanjutnya ada Alicia Putri dari kelas Infinity asal universitas yaitu Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Job desk pada proyek akhir ini adalah front end. Selanjutnya ada Happy Dwi Septia dari kelas Infinity asal Universitas Negeri Semarang dan job desk pada proyek akhir ini adalah model AI. Selanjutnya ada saya sendiri, Lidwina Juliananda dari kelas Infinity asal universitas yaitu Universitas Negeri Semarang. Job desk pada proyek akhir ini adalah handling data. Dan yang terakhir ada Evelyn Theodora Hasiana dari kelas Infinity dan asal universitas yaitu Universitas Negeri Semarang. Job desk pada proyek akhir adalah model AI Data Science dan handling data Data Science. Next. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang proyek akhir ini. Hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hak yang dimiliki oleh semua manusia sejak ia lahir dan tidak bisa diganggu oleh manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, HAM tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain, dan pada hakikatnya HAM memiliki kekuatan hukum dan mendapatkan perlindungan dari negara. Di masa sekarang, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran HAM terkait dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya perempuan paling rentan akan kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, adalah salah satu hambatan untuk terwujudnya hak dan kebebasan manusia. Hal ini pula lah yang menjadi penghambat untuk kesetaraan gender, menciptakan lingkungan yang bebas dan patriarki merupakan hal yang tidak mudah. Hukum sudah ada dari dulu, namun untuk mewujudkan perlindungan sulit untuk dilakukan. Next. Tindak kekerasan seksual dapat dialami kapan saja dan di mana saja, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat. Kasus kekerasan seksual dapat berdampak pada lingkungan sosial dan juga sangat berdampak kepada korban itu sendiri. Saat ini, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga banyak diperbincangkan. Dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual tersebut, banyak masyarakat yang tidak berani melaporkan karena banyak stigma yang akan didapat jika mereka melaporkannya. Kebanyakan mahasiswa lain akan memandang negatif korban kekerasan seksual dan memandang bahwa pelaku tidak sepenuhnya salah karena dinilai mau sama mau. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini untuk membantu korban agar mereka dapat mencari tempat yang aman bagi mereka dan juga mereka dapat membela diri sendiri. Selain itu, di aplikasi ini juga ditampilkan rekomendasi untuk psikolog sehingga mereka bisa memulihkan psikis mereka akibat kasus kekerasan tersebut. Next. Dalam proyek akhir ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan ilmu AI khususnya domain NLP dan data science untuk menjadi sebuah website pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kedua, bagaimana merancang sistem rekomendasi untuk dapat memberikan rekomendasi pelayanan yang tepat sasaran kepada user. Yang terakhir adalah bagaimana membuat kriteria jawaban chatbot menjadi akurat sesuai dengan yang ditayangkan user pada fitur chatbot untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Selanjutnya adalah materi chatbot yang akan dijelaskan oleh Happy Dwi Septia. Kepada Happy Dwi Septia saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai handling data bagian metodologi. Dalam website ini dibutuhkan dataset untuk chatbot dan recommender system. Dalam chatbot dibutuhkan dataset berupa keterangan-keterangan dari kekerasan seksual, contohnya pengertian kekerasan seksual, batasan-batasan apa saja dalam kasus kekerasan seksual, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, dan sebagainya. Data tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk recommender system dibutuhkan data mengenai daftar layanan psikologis dan layanan bantuan hukum yang bisa diakses korban.
Layanan tersebut berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Kemudian dalam metodologi ada preprocessing data, yaitu ada data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, dan data discretization. Cara mengubah data ke dalam bentuk JSON dan CSV. Cara mengubah data ke dalam bentuk JSON adalah dengan menggunakan Visual Code Studio, kita tinggal memasukkan data kita sesuai dengan keyword dan hasil yang diinginkan. Cara mengubah data ke dalam bentuk tabular adalah dengan cara kita membuat data dalam Excel terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, lalu setelah data yang di Excel selesai, kita dapat mengubah ke dalam bentuk tabular dengan menggunakan start Excel to CSV. Nanti data Excel yang kita punya bisa berubah ke bentuk tabular. Chatbot, sumber data utama berasal dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual, di mana secara rinci menjelaskan pasal-pasal dari Undang-Undang Kekerasan Seksual. Informasi yang akan ditampilkan chatbot yaitu meliputi definisi kekerasan seksual, asas tindak pidana kekerasan seksual, tujuan terbentuknya undang-undang, bentuk-bentuk tindak kejahatan kekerasan, hukuman pelaku berdasarkan pasal 5 Undang-Undang TPKS nomor 12, informasi perbedaan jenis kejahatan seksual fisik dan non-fisik, penjelasan pemaksaan perkawinan, penjelasan eksploitasi seksual, dan tahapan tata cara melapor. Kemudian ada preprocessing data chatbot, yaitu yang pertama ada remove punctuations atau menghapus punktuasi, kemudian lematisasi, tokenisasi, padding, konversi keluaran encoding. Kemudian library yang digunakan dalam chatbot, library yang saya gunakan yaitu NumPy untuk komputasi matematika, Matplotlib untuk visualisasi model data, Natural Language Toolkit atau NLTK untuk pengolahan teks, Pandas untuk membaca data, serta TensorFlow untuk model pada data menggunakan algoritma LSTM dan jaringan syaraf tiruan atau neural network. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kepada Lidwina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Happy atas penjelasannya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai recommender system yang akan dijelaskan oleh Evelyn. Evelyn, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang recommendation system. Recommendation system ini berfungsi memberikan informasi rekomendasi layanan hukum dan konsultasi psikologis jika dibutuhkan oleh pengguna atau korban. Fase pertama mengumpulkan informasi layanan hukum dan konsultasi psikologis yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengguna dapat mendapatkan hasil rekomendasi yang relevan lewat inputan yang diberikan kepada sistem. Berbagai informasi yang telah dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan dataset recommendation system. Data tersebut meliputi dokumen-dokumen yang tersedia pada situs web, artikel, dan jurnal. Penulis memilih data pendukung yang berasal dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Untuk tahapan pengambilan sumber data recommendation system, pertama, kita melakukan identifikasi topik penelitian. Sebelum memulai pengumpulan data sekunder, identifikasi topik dibutuhkan. Yang kedua, identifikasi sumber penelitian. Di sini untuk mempersempit sumber informasi yang akan memberikan data dan informasi paling relevan yang berlaku untuk proyek. Yang ketiga, kita melakukan kumpulan data. Setelah sumber pengumpulan data dipersempit, kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek kembali apakah data-data tersebut terkait erat dengan topik yang kami lakukan untuk proyek akhir. Yang keempat, ada penggabungan data dan perbandingan. Setelah data dikumpulkan, kami akan melakukan perbandingan untuk melakukan apakah hal tersebut yang mana yang akan dipilih yang tepat untuk proyek akhir. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah tersebut, apakah dari dataset tersebut jawaban-jawaban atau inputan-inputan dari user terpenuhi semua. Next.
Di sini kita bisa lihat ada contoh sumber data, dataset yang dari recommendation system. Pertama, sumber layanan hukum berasal dari lembaga pemerintah. Seperti ada dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kedua Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu ada sumber layanan psikologis lembaga pemerintah, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Yang kedua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi. Lalu kami juga menggunakan sumber layanan hukum berasal dari non-pemerintah, seperti LBH Apik Aceh, Muara II di Nanggro Aceh Darussalam, dan LBH Yesaya 56 yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Lalu yang terakhir, kami menggunakan sumber layanan psikologis yang lembaga non-pemerintah, seperti Lembaga Psikologi Insan Kamil yang berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Next. Pada saat ini kita akan membahas tentang inputan library. Pertama, kita menggunakan Pandas. Di sini Pandas, kelebihan dari library ini juga dapat untuk membaca file dari berbagai format CSV. Kenapa? Karena recommendation system menggunakan format data CSV. Sumber data tersebut dengan menggunakan library Pandas dengan fungsi read underscore CSV untuk membaca file format CSV. Yang kedua, kita menggunakan count vectorizer berfungsi untuk menghitung frekuensi data dalam dokumen. Count vectorizer dapat mengubah fitur teks menjadi sebuah representasi vektor. Count vectorizer berfungsi membobotkan kata, merupakan skema yang digunakan untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum digunakan dari beberapa pendekatan yang memungkinkan. Yang ketiga ada causing similarity. Penggunaan causing similarity pada sistem ini adalah sebagai metode untuk membandingkan kesamaan atau similaritas perhitungan dari penggabungan kolom fitur yang berisi inputan user. Lalu kami juga menggunakan library pickle. Di sini digunakan untuk menyimpan dan membaca data ke dalam atau dari suatu file berformat PKL. Sebagai contoh penerapan library pickle adalah ketika mengalami proyek text mining. Pasti melakukan pembobotan pada tiap kata yang dimiliki dengan menggunakan metode vektorisasi. Pickle berfungsi untuk menyimpan proses vektorisasi tersebut ke dalam format PKL yang nantinya dapat dibaca untuk melakukan proses deployment. Yang terakhir, kami menggunakan library NumPy, atau disebut dengan numerical Python, adalah library Python yang fokus pada scientific computing. Simpelnya, NumPy menyediakan fungsi yang siap pakai untuk memudahkan dalam perhitungan saintifik seperti matriks. Selanjutnya, kami akan membahas tentang preprocessing dalam recommendation system. Setelah memproses data dan mengonversi data CSV menjadi data frame, tahapan selanjutnya adalah preprocess. Ada dataset yang kita gunakan saat ini dengan cara yang pertama, remove punctuation. Tahapan preprocess pada teks ini pertama adalah menghapus punktuasi atau data tanda baca seperti special character, tanda seru, tanda koma, tanda titik sebagai berhenti, dan tanda tanya. Yang kedua, menggunakan regex atau regular expression. Salah satu proses dalam memahami atau mengolah isi teks dalam sebuah dokumen dengan memproses karakter-karakter tersebut. Regex ini berfungsi untuk menghapus spasi pada setiap kalimat. Dengan menggunakan simbol buka kurung seperti ini, untuk pola yang seperti ini sangat cocok untuk menghapus spasi pada regex. Next. Setelah pemrosesan data dan pemrosesan data CSV data frame, kami juga menggunakan function lower pada teks mengkonversi ke huruf kecil. Lower tidak mengubah karakter yang bukan huruf ke dalam teks. Yang terakhir, kita melakukan encoding. Merupakan suatu konversi atau pengkodean yang di mana data kategorik seperti huruf atau data teks menjadi data numerik atau angka, menyesuaikan dengan data tabel yang digunakan. Pada proses tahapan ini, encoding mengubah data teks pada kolom data teks menjadi data numerik dengan bahasa biner komputer yaitu 0 dan 1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rancangan model recommendation system. Untuk pertama, kita akan membahas metodenya. Metode yang digunakan pada recommendation system adalah content-based recommendation system technique, atau disebut dengan content-based filtering. Pendekatan ini digunakan untuk metode yang akan mengambil informasi yang berguna dari item yang telah diekstraksi. Informasi ini merupakan informasi yang baik dan relevan terhadap pengguna.
Pada dasarnya, metode ini sangat bergantung pada inputan pengguna dari jenis lembaga, provinsi, umur, jenis kelamin, dan jenis kekerasan. Tahap pertama, sistem rekomendasi akan membimbing pengguna atau user untuk menemukan hasil rekomendasi yang relevan dan berguna dari banyaknya daftar layanan yang tersedia. Proyek ini membangun sistem rekomendasi dengan memanfaatkan pendekatan melalui 5 atribut yang diinputkan user ke dalam sistem, yaitu jenis lembaga, provinsi, jenis kelamin, umur, dan jenis kekerasan dengan algoritma count vectorizer yang memberikan bobot frekuensi hubungan pada kemunculan suatu kata atau term di dalam hitungan penggabungan kelima atribut tersebut dengan kolom terbaru yang disebut dengan features. Tahap kedua, algoritma quotient similarity digunakan sebagai metode perbandingan dalam mengetahui seberapa besar kemiripan di antara data tersebut. Menggunakan data yang berjumlah 850 data dengan nama lembaga, profil, alamat, dan kontak yang berbeda. Pada pemrosesan, teks bidang sistem rekomendasi kembali informasi teks atau text mining adalah pembersihan teks dari kata-kata yang tidak relevan dijadikan indeks. Di dalam sebuah dokumen teks biasa jadi terdapat banyak jenis kata seperti kata depan, kata sambung, kata ganti, kata sifat, dan lain sebagainya. Sebagian kata tersebut bisa jadi dari kita berpotensi dijadikan indeks dokumen karena kemunculannya tidak unik atau tidak pernah digunakan di dalam query pencarian. Untuk itu dilakukan proses penyaringan kata-kata tersebut. Untuk tahap terakhir, kita menggunakan evaluation. Hasil akurasi didapatkan setelah melakukan tahapan tekstik pada model recommendation system yang telah dilatih sebelumnya dengan model ditetapkan menggunakan quotient similarity dan melihat keberhasilan output melalui inputan user. Pada pengujian ini menggunakan metode input dan masukan sesuai keinginan pengguna dalam penginputan. Pertama, user akan memilih jenis lembaga, hukum atau psikologis, memilih provinsi satu dari 34 provinsi di Indonesia, lalu memilih jenis kelamin pria atau wanita, lalu memilih umur yang dibagi jadi tiga kategori. Untuk wanita dikategorikan untuk umum di atas 0 tahun, pria kategori anak-anak dapat menginputkan di bawah 18 tahun, pria kategori umum dapat menginputkan di atas 0 tahun. Dan terakhir, user akan memilih jenis kekerasan, verbal atau fisik. Untuk recommendation system, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Evelyn atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada presentasi mengenai front end oleh Alicia. Alicia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Alicia. Oke, baik. Jadi di sini saya berperan sebagai front end. Front end di sini memastikan tampilan yang muncul di user itu sesuai dengan UI design yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk UI desainnya itu kami buat berlima melalui salah satu website Figma. Di sini saya membuat tampilan dari page login, sign up, highlight, sukses, dashboard, chatbot, recommender system, hasil recommender system, dan output recommender system. Dan juga di sini saya memastikan semua button sudah bisa diklik oleh user sehingga tampilannya menjadi user friendly. Next. Nah, ini salah satu website yang kami gunakan, Figma. Front end ini sepenuhnya bergantung dari UI design. Nah, kebetulan tim saya membuat UI design menggunakan web Figma dan semua anggota tim masing-masing mempunyai peran di UI design web ini. Next. Nah, selanjutnya saya akan mengubah tampilan yang ada di Figma tersebut menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ketika UI design di Figma sudah selesai, saya mulai mengubah tampilan di UI design ke dalam bentuk kode agar dapat ditampilkan dan di deployment langsung di bagian backend. Tampilan yang saya ubah sudah menjadi kode itu saya inputkan di Visual Studio Code agar dapat di-run langsung di device saya untuk memastikan kode yang saya buat menghasilkan tampilan yang sudah sesuai dengan tampilan di UI design. Next. Selanjutnya ada GitHub. Nah, ketika semua pack dari UI design berhasil saya ubah menjadi kode dan tampilan yang muncul sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan UI design yang dibuat di awal, saya membuat repository di GitHub dan mengundang Novita selaku role backend di tim ini menjadi kolaborator agar dapat mengakses kode tampilan dan dilanjutkan pendeploymentannya di role backend. Terima kasih, mungkin itu saja dari front end. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Alicia tentang penjelasannya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai back-end yang akan disampaikan oleh Novita. Novita, saya persilahkan. Baik, di proyek ini saya berperan sebagai back-end. Bagian back-end yaitu mendeployment seluruh fitur aplikasi sehingga dapat berjalan dan dapat diakses oleh banyak user, serta merender ke halaman lain agar seluruh fitur dapat tersambung satu sama lain. Deployment aplikasi merupakan sebuah proses mengkonfigurasi aplikasi ke URL dasar di sebuah server. Proses deployment pada aplikasi ini yaitu menggunakan deployment ke localhost menggunakan flash. Setelah berhasil diakses pada localhost, aplikasi dideploy menggunakan ngrok dan Heroku agar dapat diakses oleh para pengguna yang memiliki link URL. Tujuan dari deployment ini yaitu agar aplikasi ini dapat diakses oleh publik di URL dasar. Untuk proses deployment recommender system ini, yang pertama yaitu menyimpan model.pickle, list feature pickle, dan database.pickle. Next. Kemudian memasukkan model tersebut ke folder model di VS Code. Setelah itu membuat metode untuk menghasilkan rekomendasi lembaga pertama sesuai inputan user. Selanjutnya membuat metode untuk menghasilkan rekomendasi lembaga kedua sesuai inputan user. Lalu membuat route untuk memanggil metode pada model.py. Yang terakhir yaitu memanggil hasil route untuk menampilkan hasil rekomendasi pada rs.html. Untuk proses deployment chatbot ini yaitu yang pertama menyimpan model H5, Recognizer Pickle, dan label encoder Pickle pada Google Colab. Kemudian memasukkan dataset pada folder VS Code, lalu import jawaban dataset pada proses.py. Lalu import model dan download file NLTK pada proses.py. Lalu hapus tanda baca dan mengubah teks menjadi vektor di proses.py. Kemudian klasifikasi pertanyaan user, lalu menghasilkan jawaban berdasarkan pertanyaan user di proses.py. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil respon bot di index.html. Yang terakhir yaitu aplikasi ini menggunakan ngrok untuk mendeployment agar dapat diakses oleh user lain. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Kepada Lidwina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Novita atas penjelasannya mengenai back-end. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil eksperimen. Fitur bot dalam aplikasi dapat merespon inputan user dengan benar, seperti yang telah ditampilkan di layar. Next. Yang kedua yaitu fitur recommender system pada aplikasi dapat menampilkan hasil rekomendasi sesuai dengan inputan user. Next. Kesimpulan pada proyek akhir ini adalah, proyek akhir ini kami selesaikan dengan kerjasama tim yang baik. Semua anggota aktif berkomunikasi, membicarakan permasalahan yang dihadapi jika mengalami kendala. Proyek akhir ini kami dedikasikan untuk para korban pelecehan seksual dan bentuk peduli yang kami ucapkan secara tidak langsung ketika kami memilih mengangkat permasalahan ini menjadi proyek akhir kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Power Academy yang telah memfasilitasi kami pembelajaran yang sangat bermanfaat melalui para coaches yang informatif sehingga manfaat yang kami terima dapat kami salurkan lagi ke permasalahan yang ada di sekitar kami. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator dan juga mewakili para anggota. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.